1 minute. Oke, tapi Ya. oke. Baper pertama 3 hampir 3, 2, 1. Tiga, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya, siswa-siswi dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya harap semuanya berada dalam kondisi yang sehat ya. Dan saya juga berharap di beberapa hari sebelum hari pertama UTBK ini atau SNBT ini, adik-adik tetap bersemangat ya dalam mempelajari subtes yang berkaitan dengan SNBT atau UTBK. Baiklah, pada siang hari ini kembali lagi bersama saya Nur Aulia Amalia dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris pada program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Kamera tengah 3, 2, 1. Baiklah adik-adik sekalian, jadi hari ini kita kembali lagi membahas mengenai subtes literasi bahasa Inggris ya. Oke, di pertemuan sebelumnya atau kemarin kita itu mempelajari berkaitan dengan soal treat ya. Nah, soal treat. Jadi pada hari ini kita akan membahas berkaitan dengan soal yang sifatnya 2 teks ya. Kemudian nanti diikuti pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dari kedua teks. Baiklah adik-adik, kita lihat ya di sini teks 1 terdiri dari di teks 1 ini di slide ini ada 2 paragraf, kemudian di slide selanjutnya juga 2 paragraf. Nah, berarti jumlah paragraf dari teks 1 ini ada 4 ya adik-adik ya. Kemudian kita cek di teks 2. Di teks 2 ini juga di slide ini terdapat 2 paragraf. Kemudian di slide selanjutnya juga 2 paragraf. Nah, berarti teks 2 ini juga 4 paragraf ya. Jadi secara keseluruhan jumlah paragraf dari teks 1 dan teks 2 ini berarti 8 paragraf. Nah, ini yang perlu diingatkan dan selalu diingatkan kepada adik-adik ya, bahwa bagaimanapun panjangnya teks literasi bahasa Inggris, yang pertama kita perhatikan adalah apa pertanyaan atau apa soal yang ditanyakan pada
pertanyaannya. Kenapa? Karena tidak semua di dalam teks ini itu ditanyakan pada soal adik-adik. Jadi ketika kita melihat soal atau teks yang berkaitan dengan literasi bahasa Inggris, hal yang pertama kita cek adalah apa yang menjadi pertanyaannya. Nah, sekarang coba kita perhatikan teks yang pertanyaan yang pertama ya. Nah, kita lihat pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah what is the main idea of text 1? Jadi apa ide pokok dari teks 1? Nah, berarti yang ditanyakan di sini berkaitan dengan main idea atau ide pokok. Nah, jenis soal ini juga itu selalu muncul ya di dalam soal literasi bahasa Inggris adik-adik. Terus bagaimana ya cara kita menjawab pertanyaan soal main idea ini? Nah, sekarang cara kita menjawabnya adalah kita gunakan yang namanya teknik skimming ya adik-adik ya. Oke, yang mana itu teknik skimming adik-adik? Nah, jadi teknik skimming itu adalah baca kalimat awal dan akhir dari setiap paragraf. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita ditanya pertanyaan berkaitan ide pokok, ini kan pertanyaan yang terlalu umum untuk kita jawab ya adik-adik ya. Jadi kita gunakan skimming, teknik skimming ini dengan cara membaca kalimat pertama dan terakhir dari setiap paragrafnya. Sekarang karena kita di sini ditanyanya adalah teks yang ke-1 atau teks pertama, maka kita perhatikan teks yang pertama. Kita skimming tadi ya, baca kalimat awal dan akhir dari setiap paragrafnya. Nah, sekarang kita perhatikan Oke, kita lihat ya kalimat pertamanya dan terakhirnya dari teks 1 ini. Kita mulai dari slide ini. Nah, kita lihat Americans. Nah, Americans di sini artinya apa adik-adik? Americans di sini artinya warga Amerika. Ya. Nah, jadi sama seperti misalnya Indonesian berarti warga Indonesia, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi di sini Americans berarti warga Amerika are having fewer babies. Katanya memiliki, fewer ini apa sih teman-teman atau adik-adik? Few ini berarti artinya adalah sedikit ya. Nah, few ini artinya sedikit. Oke. Jika, coba saya berikan penjelasan di sini ya. Nah, jika kata sifat, ini kan kata sifat ya, tadi adik-adik berarti sedikit. Jika kata sifat itu ditambahkan IR di belakangnya, ini berarti dia masuknya ke, kita sebutnya di dalam bahasa Inggris itu namanya comparative degree ya. Berarti ini comparative degree, maka kita tambahkan IR, ini berarti kita artikan lebih. Berarti kalau digabung semua jadinya lebih sedikit ya. Nah, kayak gitu. Misalnya lagi nih, kosakatanya misalnya apa lagi kata sifat smart, misalnya smart ya. Smart, cerdas kan atau pintar. Nah, kemudian kata sifat smart ini kita tambahkan IR. Nah, belakangnya ER di sini. Berarti jadinya apa nih? Berarti lebih pintar ya adik-adik. Jadi ini jadinya lebih pintar, seperti itu ya. Jadi ketika kata sifat itu ditambahkan ER di belakangnya berarti dia comparative degree, maka kita tambahkan lebih ya. Nah, jadi sama dengan yang tadi di atas. Warga Amerika memiliki lebih sedikit bayi, gitu, atau anak ya. Nah, kemudian kita lihat kalimat terakhirnya ini, paragraf ke-1. Dari kata as a result, kemudian sampai di phenomenon ya. As a result, akibatnya. Nah, ini nih salah satu kosakata yang penting nih kita tahu adik-adik ya. Apa makna dari kata as a result? Akibatnya research was recently. Nah, ini juga ini kosakata. Jadi saya akan spill ya, atau saya akan
tandai di situ apa saja kosakata yang sering muncul di dalam soal literasi bahasa Inggris. Research. Nah, research ini artinya apa adik-adik? Berarti dia artinya ini penelitian ya. Jadi penelitian was recently recently itu baru-baru ini yang conducted, yang dilakukan untuk menginvestigasi this phenomenon, berarti fenomena ini. Nah, jadi berarti apa yang kita ketahui dari paragraf yang pertama ini, berarti warga Amerika memiliki lebih sedikit bayi atau anak ya. Nah, akibatnya tadi penelitian itu dilakukan untuk menginvestigasi kenapa sih fenomena ini bisa terjadi seperti itu ya adik-adik ya. Kemudian kita cek lagi di paragraf yang kedua, kalimat awalnya kita lihat dari kata about ya, about. Nah, sekarang kita perhatikan about a quarter of the respondents. Nah, jadi sampai sini wanted ya. About. Nah, about di sini ketika about itu ada quarter, nah ada angka di situ atau ada jumlah. About di sini kan quarter di sini kan artinya seperempat ya. Jadi about di sini kan ini angka ya adik-adik ya. Jika about itu berkaitan dengan angka-angka, maka about itu kita artikan apa adik-adik? Sekitar. Jadi kita artikannya begini. Sekitar seperempat begitu ya. Sekitar seperempat dari respondents who had children, yang memiliki anak itu, or planned to say it, atau berencana. Nah, berencana untuk memiliki anak. To say it, mereka mengatakan they had fewer or expected. Mereka itu memiliki apa tadi? Lebih sedikit or expected. Nah, expected ini ada hubungannya dengan apa? Ekspektasi ya. Jadi berharap. Berarti di sini kita artikan apa ini? Berharap. Jadi katanya sekitar seperempat dari responden yang memiliki anak atau berencana untuk memiliki anak mengatakan kalau mereka itu memiliki lebih sedikit atau berharap memiliki lebih sedikit daripada yang mereka inginkan. Nah, jadi memang ini mereka katanya ingin lebih sedikit, mempunyai lebih sedikit anak ya adik-adik. Kemudian di kalimat terakhirnya kita perhatikan dari kata all this sampai kata expensive. Nah, di sini coba kita perhatikan. All this happen. Nah, jadi semua ini terjadi, gitu ya. Semua ini terjadi as parenthood. Nah, sebagai parenthood. Nah, ini ya, orang tua, karena orang tua. Jadi di sini S-nya kita artikan karena ya. Nah, semua ini terjadi karena orang tua had become more expensive. Katanya kalau menjadi orang tua itu become apa adik-adik? Become itu berarti menjadi more expensive, berarti artinya expensive itu apa? Expensive itu berarti mahal ya. Nah, katanya mahal, berarti biayanya ini berarti ya. Kalau menjadi orang tua itu berarti biayanya itu udah mahal katanya. Kalau menjadi lebih mahal kayak gitu. Nah, berarti dari paragraf ke-1 yang kita dapati bahwa warga Amerika memiliki lebih sedikit anak ya. Di paragraf kedua ini berarti dia ada hasil dari responden. Sekitar seperempat responden mengatakan kalau mereka ingin memiliki lebih sedikit anak, seperti itu. Jadi ini mendukung berarti paragraf yang ke-1 tadi ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan di paragraf yang ketiga dan ke-4. Kita lihat. Nah, one of the biggest factors. Jadi di sini kita perhatikan adik-adik ya. Salah satu dari biggest itu apa sih? Berasal dari kata big ya. Apa itu adik-adik? Big itu kan besar ya. Nah, jadi ini biggest. Nah, ini masuknya kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya superlative degree. Nah, ini namanya materinya itu superlative degree ya. Nah, oke, jadi kalau seperti ini kita mengartikannya seperti apa ya adik-adik ya. Nah, jika kata kerja itu ditambahkan est, big ya, kata kerja ditambahkan est di belakang berarti yang paling begitu ya. Nah, berarti paling besar begitu. Nah, paling besar. Contoh lagi misalnya small ya. Small, apa itu small?
kecil ya, kecil. Coba diingat-ingat ya adik-adik. Jika ditambahkan est di belakang berarti nggak saya tambah paling. Jadi jadinya apa ini? Paling kecil ya. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di atas ini ya, one of the biggest factor, salah satu faktor terbesar begitu berarti artinya ya. Salah satu faktor terbesar katanya is personal. Nah, personal ini apa sih adik-adik? Personal ini berarti faktor pribadi ya. Jadi personal ini artinya adalah pribadi. Jadi salah satu faktor terbesarnya adalah faktor pribadi ya. Which is having no desire, yang mana tidak memiliki desire. Desire ini salah satu kosakata yang sering juga muncul. Nah, desire adalah keinginan, yang mana tidak mempunyai keinginan for children and wanting more leisure time. Tidak mempunyai keinginan untuk punya anak ya, and wanting more leisure time, dan ingin tahu leisure time. Leisure time di sini artinya santai ya adik-adik ya, dan ingin memiliki waktu bersantai. Nah, begitu. Jadi di sini kita lihat ya, faktor apa di sini ya? Faktor personal adik-adik. Coba kita lihat. Kemudian di kalimat terakhirnya dari kata sampai kata good parents. Nah, kita lihat lagi. A quarter of poll respondents. Nah, apa tadi quarter? Seperempat. Jadi seperempat dari responden juga who did not plan, yang tidak berencana gini ya, yang tidak berencana untuk punya anak, mengatakan bahwa they did not think they would be good parents. Jadi mereka itu tidak berpikir kalau mereka itu akan menjadi orang tua yang baik. Nah, berarti di sini apa yang dibahas di paragraf ketiga? Berarti intinya adalah faktor mengapa, atau faktor terbesar mengapa orang-orang di Amerika itu tidak ingin punya anak. Apa tadi faktornya? Ya faktor pribadi ya tadi ya adik-adik ya, faktor personal, ingin punya banyak waktu luang gitu, more leisure time atau waktu luang seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di paragraf keempat kalimat 1. Nah, kita dimulai dari kata financial concern. Nah, sampai kata ideal. Kita perhatikan dulu. Financial concerns. Nah, financial concerns. Financial itu finansial kan adik-adik, berarti berkaitan dengan keuangan ya. Kemudian concerns itu apa sih Kak? Concerns ini artinya kekhawatiran. Nah, jadi kalau misalnya kita gabung semua, kekhawatiran finansial, nah kayak itu ya, also led to. Nah, ini juga salah satu lot people too. Ini juga salah satu kosakata yang penting. Nah, juga menyebabkan ya. Jadi led to ini salah satu yang penting untuk diketahui. Led to ini artinya apa? Menyebabkan ya. Nah, oke, menyebabkan orang-orang, berarti let people tuh berarti menyebabkan orang-orang memiliki lebih sedikit anak, that what they consider to be ideal, dari apa yang mereka pikirkan untuk menjadi ideal. Nah, katanya. Jadi apa faktornya di sini? Berarti faktor finansial juga ya. Mengapa? Itulah alasan juga kenapa mereka ingin punya anak lebih sedikit ya daripada idealnya. Kemudian kalimat terakhirnya kita melihat bahwa dilihat dari di sini dari 43% sampai family leave. Di sini kita lihat ya. 43% di kalimat terakhirnya kita lihat 43% mengatakan mereka waited too long. Nah, katanya mereka menunggu terlalu lama begitu ya, because of financial instability. Nah, karena apa ini Kak instability? Ketidakstabilan ya. Jadinya begini. Karena ketidakstabilan finansial, dan 40% mengatakan bahwa ini karena lack of paid family leave. Nah, jadi katanya kurangnya pembayaran yang atau bantuan yang diberikan kepada keluarga tersebut. Berarti di sini apa yang dibahas di paragraf ketiga dan keempat? Faktor
faktor ya. Faktor-faktor mengapa warga Amerika ini itu ingin memiliki lebih sedikit anak. Apa tadi faktornya tadi? Faktor personal, faktor pribadi. Di sini ini berkaitan dengan faktor keuangan atau kekhawatiran finansial ya, seperti itu. Nah, sekarang coba kita sesuaikan dengan opsinya adik-adik ya. Oke, sekarang kita cek apakah yang menjadi jawabannya. Sekarang kita cek ya. Jadi pilih opsi. Ingat, kalau kita ditanya main idea karena ini pertanyaannya terlalu umum, maka pilih opsi yang membahas secara keseluruhan daripada semua paragraf tadi yang kita baca. Oke? Nah, jadi pilihlah opsi yang ada semuanya, paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat yang dibahas ya. Nah, di dalam satu opsi kayak gitu. Karena ini pertanyaannya ide pokok, pertanyaan umum ya. Jangan memilih pilihan jawabannya misalnya ada Kak di paragraf keempat saja misalnya. Nah, itu tidak ya adik-adik. Jadi karena ini ide pokok, berarti pertanyaannya terlalu umum untuk kita jawab, maka tadi kita lakukan dengan cara skimming tadi. Setelah di skimming kita pilih opsi yang ada semua pembahasannya di dalam satu pilihan jawaban ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan dimulai dari opsi A. Americans do not have enough money. Katanya warga-warga Amerika ini tidak memiliki enough money. Tahu enough money? Cukup uang. Nah, ini salah satu kosakata yang sering ini muncul ya. Tidak memiliki cukup uang katanya. Dan tidak memiliki waktu. And ability to support more children. Dan ability ini salah satu dari kosakata yang penting juga ya. Kemampuan. Nah, kemampuan to support untuk mendukung banyak anak. Jadi katanya gitu. Jadi warga Amerika tidak punya cukup uang dan waktu dan juga kemampuan untuk mendukung anaknya. Apakah ada kata-kata begitu? Warga Amerika tidak punya cukup uang dan waktu untuk mensupport anak mereka. Oke, kita simpan. Bisa kita simpan dulu, kita pertimbangkan. B. People are having fewer children because humans have become less fertile over the past century. Jadi orang-orang memiliki lebih sedikit anak karena manusia katanya have become less fertile, menjadi less fertile. Tahu less itu adik-adik kurang ya, kurang. Fertile apa Kak? Fertile itu subur. Nah, katanya. Jadi, kenapa mereka ini tidak atau memiliki lebih sedikit anak? Katanya karena kurang subur. Apakah ada tadi pembahasan seperti tadi ini? Less fertile tadi? Ini tidak ada ya adik-adik ya. Maka ini adalah bukan ya. Jadi bukan jawabannya B. C. The government can do various things. Jadi, ini juga penting, kosakata penting untuk kita ketahui. Apa artinya ini? Pemerintah ya. Pemerintah gitu can do various things. Nah, various ini artinya beragam ya adik-adik, beragam. Nah, pemerintah bisa melakukan beragam hal to increase. Nah, ini juga salah satu kosakata yang penting. Increase artinya meningkatkan, untuk meningkatkan country's population. Populasi country itu apa? Negara. Populasi negara, such as giving parents money, seperti memberikan orang tua uang. Apakah ada tadi kata-kata seperti itu? Bahwa katanya pemerintah memberikan uang? Ini tidak ya adik-adik ya, dari tadi pembahasan seperti itu. Oke, D. Americans, warga Amerika itu more reluctant. Nah, reluctant ini adik-adik artinya enggan ya. Enggan berarti tidak mau berarti ya. Nah, enggan. Nah, reluctant, lebih enggan untuk memiliki anak because of economic ya, karena ekonomi. Ada tadi karena ekonomi? Iya, dibahas ya, financial concerns. Kemudian faktor sosial juga katanya, faktor sosial and personal reasons, dan faktor apa tadi, alasan pribadi. Nah, apakah tadi ini dibahas?
Ini dibahas ya tadi ya di opsinya faktor-faktor mengapa. Pertama, warga Amerika enggan memiliki anak, ya itu dibahas di paragraf 1 dan 2. Kemudian dibahas lagi faktor ekonomi di paragraf keempat. Kemudian personal reasons di paragraf ketiga. Jadi secara umum yang mewakili dari setiap paragraf yang ada tadi di teks 1 adalah D. Ini bisa ya. Nah, kalau kita lihat women, perempuan katanya ya, ini are often blame. Tahu blame? Blame ini artinya disalahkan, katanya disalahkan. Nah, sering disalahkan for decrease. Apa tuh decrease? Nah, itu tadi lawannya increase. Ya, ini penting nih adik-adik untuk ketahui. Ketika increase itu berarti meningkat ya adik-adik. Sedangkan decrease itu artinya menurun. Nah, jadi decrease ini artinya menurun. Nah, jadi kita harus tahu nih. Disalahkan karena menurunnya birth rate. Birth rate ini berarti kita artikan adalah angka kelahiran. Disalahkan karena menurunnya angka kelahiran because they have become too independent. Karena mereka ini telah menjadi terlalu mandiri ya, terlalu independen. Apakah ada pembahasan seperti itu? Karena perempuan itu katanya disalahkan karena rendahnya angka kelahiran. Ini tadi tidak ada pembahasan seperti itu. Jadi kalau kita lihat yang manakah opsi yang mewakili secara keseluruhan daripada isi dari teks 1 tadi adalah opsi D. Jadi jawaban untuk pertanyaan nomor 1 ini adalah opsi D. Seperti itu adik-adik ya. Itulah cara menjawab pertanyaan ketika kita diberikan pertanyaan berkaitan dengan ide pokok atau main idea. Nah, saya harap adik-adik bisa memahami ya bagaimana caranya kita menjawab pertanyaan berkaitan dengan ide pokok. Seperti ini tadi kita skimming, kemudian pilih opsi yang paling mewakili secara keseluruhan daripada isi teks yang kita baca kayak gitu. Baiklah adik-adik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, coba kita lihat pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua itu kita ditanya according to text 1. Nah, jadi ini ya, according to text 1. Nah, apa arti dari kata according to? Ini juga salah satu kosakata yang perlu untuk kita ketahui adik-adik. According to ini artinya menurut ya, atau berdasarkan, bisa kayak gitu. Berdasarkan. Nah, atau bisa juga kita artikan menurut gitu ya. Menurut atau berdasarkan teks 1, what is one reason people say for not having children? Apa salah satu alasan orang itu mengatakan untuk tidak memiliki anak? Jadi ingat, alasan tidak memiliki anak, reason untuk tidak memiliki anak ya. Nah, tadi kita sudah baca ya, kebetulannya adik-adik ya, kita sudah baca apa saja yang menjadi salah satu alasannya, beberapa alasannya dari teks 1 yang kita baca tadi. Nah, sekarang coba kita sesuaikan dengan opsinya. Sekarang kita lihat, jika opsi A, they want to enjoy their lives without additional burdens, artinya adalah mereka ingin enjoy. Nah, enjoy ini kan adik-adik berarti menikmati. Mereka ingin menikmati their lives. Nah, kehidupan mereka di sini ya. Without. Nah, ini juga salah satu kosakata yang sering muncul ya adik-adik ya, without. Without ini artinya tanpa. Jadi tanpa additional burden. Additional itu artinya tambahan, add, dia berasal dari kata add, menambah ya. Nah, kemudian burden itu apa Kak? Beban. Nah, ini juga salah satu kosakata yang biasa muncul nih. Jadi beban. Nah, ini beban ya. Jadi kalau kita lihat nih opsi A ya, mereka ingin untuk hidup bisa menikmati atau ingin menikmati kehidupan mereka tanpa beban tambahan. Apakah seperti itu? Oke, ini berkaitan dengan apa tadi? Yang ada di paragraf ketiga ya. More leisure time, ingin punya waktu luang atau waktu santai. Jadi ini tadi ada hubungannya dengan leisure time. Nah, jadi mereka ingin punya waktu luang atau waktu santai, sama dengan berarti tanpa beban tambahan. Jadi apakah ini A bisa?
Bisa ya adik-adik ya? Kita simpan dulu. Oke. Kalau B, they can simply adopt babies when they need one. Nah, katanya mereka itu bisa adopt. Apa lagi tuh adopt? Mengadopsi ya. Jadi katanya mereka bisa mengadopsi bayi ketika mereka butuhkan. Apakah begitu? Apakah ada tadi alasannya karena mereka mau mengadopsi? Itu tidak ada ya adik-adik ya. Jadi tidak ada tadi berkaitan dengan mereka mau mengadopsi. C, government does not give them money. Katanya pemerintah itu tidak memberikan mereka uang. Apakah ada kata-kata seperti itu? Oke, ini tidak juga ya. D, their parents do not support them to have kids. Katanya orang tua mereka ini tidak mendukung mereka untuk memiliki anak. Apakah karena orang tuanya warga Amerika itu tidak mendukung mereka untuk memiliki anak? Ini juga tidak ya adik-adik ya. Kalau E, they want more money to support themselves in their old age. Katanya mereka ingin lebih banyak uang untuk mendukung diri mereka sendiri in their old age, mendukung diri mereka sendiri di di usia tua atau di masa tua. Nah, pada saat mereka tua kayak gitu. Apakah tadi begitu? Jadi mereka ingin uang yang lebih untuk mendukung kehidupan mereka ketika mereka tua. Ini tadi tidak ada pembahasan seperti itu ya adik-adik ya. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah opsi A. Seperti itu ya adik-adik. Nah, itu ketika kita ditanya pertanyaan berkaitan dengan according to ya. Ini namanya pertanyaannya spesifik ya, detail information, karena menanyakan informasi yang detail, yaitu apa alasan kenapa sih mereka ini atau warga Amerika ini tidak ingin mempunyai anak atau ingin memiliki lebih sedikit anak. Seperti itu adik-adik ya. Ini untuk pertanyaan nomor 2. Nah, seperti itu caranya kita mengerjakannya. Saya harap adik-adik bisa memahami ya pertanyaan nomor 2 ini. Baiklah, sekarang kita beralih ke pertanyaan yang ketiga. Oke, pertanyaan yang ketiga adalah kita lihat pertanyaan yang ketiga. The expression have more agency over. Nah, jadi kata ekspresi have more agency over di sini ya. Memiliki. Nah, di sini have ini kan artinya memiliki kan adik-adik ya. Memiliki. Oke. Sedangkan more agency over ini lebih kepada semacam kontrol. Oke. Ya. Nah, jadi memiliki kontrol. Nah, jadi have kan memiliki, sedangkan more agency over itu maksudnya adalah kontrol. Nah, kalau misalnya kita gabung ya, kita baca pertanyaannya, in text 1 paragraph 2 clauses in meaning 2, maksudnya adalah clauses apa? Nah, ini tadi yang kita sempat bahas. Berarti ini jika kata sifat ditambahkan est, maka masuknya kemana? Ke superlatif degree. Nah, jika berarti clause ini kan dekatkan adik-adik ya. Jadi kalau clause ini sebagai kata sifat, ini penting ya, sebagai adjektif atau kata sifat, maka clause ini diartikan dekat. Nah, oke. Jadi ini adalah kata sifat. Jika kata sifat ini, ingat tadi yang kita bahas, jika kata sifat ini ditambahkan dest, maka di sini artinya dia menjadinya superlatif degree, ya kan? Jadi kita artinya paling mendekati, ya. Nah, oke. Atau paling dekat begitu ya. Paling mendekati meaning, maknanya. Jadi kita lihat ekspresi memiliki kontrol di teks 1 paragraf 2 paling mendekati maknanya dengan nah. Berarti bahasa lainnya adalah ketika adik-adik itu ditanya ini nih clauses in meaning tuh, berarti adik-adik itu sama dengan adik-adik ditanya tentang sinonim ya. Seperti itu. Jadi coba diingat-ingat itu deh. Jadi ketika kita membahas tentang clauses in meaning tuh berarti sama dengan sinonim itu ya, sinonim. Nah, terus kalau sinonim berarti apa yang kita cari? Berarti makna tadi, makna yang paling
mendekati ya, makna yang paling mendekati. Nah, sekarang coba kita cek yang manakah di sini makna yang paling mendekati dengan yang ada di atas. Kalau kita bilangnya di sini acquire more establishment. Nah, kalau kita lihat acquire more establishment, nah ini berarti kan artinya acquire kan memiliki ya. Kalau establishment itu kayak pendirian gitu. Nah, apakah itu sama? Berarti ini tidak ya adik-adik. Nah, kemudian own more enterprises. Nah, own juga ini artinya memiliki. Jadi ini semua banyak itu artinya memiliki ya. Oh, ini memerlukan. Maaf. Ini memerlukan. Kemudian ini own memiliki nih. Oke, own memiliki more enterprises. Nah, apakah ini? Ini bukan juga ya. Possess more control. Nah, possess juga ini adalah memiliki juga. Ini penting ya. Possess artinya apa? Juga artinya memiliki. Jadi own, possess, nah itu ya, memiliki. Nah, memiliki kontrol lebih. Apakah sama dengan yang ada di atas? Pertanyaannya ini sama ya adik-adik ya. Oke. Kalau di keep more business, apakah menetapkan lebih banyak bisnis? Nah, ini enggak ya. Bisnis dan kontrol itu hal yang berbeda ya. Bisnis dan kontrol itu berbeda. Hold more office. Nah, hold itu artinya memegang kan adik-adik. More office berarti banyak kantor. Nah, berarti kalau kantor sama kontrol apakah sama? Ini juga berbeda. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 3 adalah opsi C. Karena possess memiliki makna yang sama dengan have, kemudian control itu sama dengan more agency over. Jadi jawaban yang tepatnya adalah berarti opsi C adik-adik. Seperti itu ya. Nah, seperti itu cara kita menjawab pertanyaan sinonim. Jadi ketika adik-adik itu ditanya pertanyaan closest meaning to, jangan lupa berarti adik-adik itu sementara lagi ditanya berkaitan dengan pertanyaan sinonim. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, seharap adik-adik bisa memahami ya kenapa jawabannya yang benar di sini adalah opsi C. Baiklah, sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lihat pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat adalah which of the following best restates. Nah, ini nih penting ya adik-adik ya. Ketika kita ditanya pertanyaan yang berkaitan dengan restates, restates ini menyatakan ulang. Jadi kita harus mengerti dulu maksudnya ini restates. Restates artinya menyatakan ulang, ya. Menyatakan ulang. Apa itu menyatakan ulang kalimat? Jadi menyatakan ulang kalimat apa? Would you have a baby? Katanya. Nah, maukah kamu? Gitu ya. Ini kayak tawaran ya. Maukah kamu memiliki anak atau bayi atau anak? Or add more children atau add. Nah, apalagi itu add? Add itu menambah ya. Nah, menambah kan di sini add. Menambah more children, menambah anak lagi to your family, ke dalam keluarga kamu. If the government, ingat ini bahasa sehari-hari juga penting untuk kita ketahui, jika pemerintah offers, jika pemerintah itu menawarkan. Nah, ini penting, ini bahasa penting juga ini offers ya. Jika pemerintah menawarkan. Nah, jadi jika pemerintah menawarkan to help you cover the bills, untuk membantu kamu cover. Nah, cover itu berarti menutupi atau menutupi tagihan atau biaya atau membantu biayanya. Nah, ini perhatikan baik-baik ya adik-adik ya. Ketika kita ditanya pertanyaan yang berkaitan dengan restates tadi, menyatakan ulang, ini kita tidak perlu baca teks. Kalau untuk pertanyaan nomor 4, restates ini ya. Kenapa ya? Karena yang ditanya itu adalah mencari makna yang sama dengan kalimat yang ada di dalam kalimat dalam tanda kutip. Ya, coba diperhatikan. Jadi kalimat yang ada di dalam tanda kutip ini, itu mau kita cari maknanya yang sama dengan yang ada di opsi.
Jadi, bagaimana caranya kita menjawab pertanyaan ini biar gampang atau biar mudah ya? Jadi pertama adalah kita harus mengerti dulu maksudnya yang ada di dalam kalimat tanda kutip situ ya. Jadi apa ya maksudnya ini kalimat yang ada di dalam tanda kutip? Nah, dengan kita mengetahui apa inti pembahasan yang ada di dalam kalimat dalam tanda kutip ini, maka kita bisa mengetahui secara jelas apa yang menjadi persamaan. Jadi ingat, yang dicari di sini adalah persamaan makna dengan makna kalimat pada soal dan atau dengan makna yang terdapat di pilihan jawaban. Makna yang terdapat di atau pada pilihan jawaban. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Jadi ini penting ya, ketika kita melihat pertanyaan, oh pertanyaan ini menanyakan tentang ristits kak. Oh ya udah, berarti ingat, tidak perlu baca teks. Kemudian selanjutnya adalah apa yang harus kita pahami di pertanyaan ristits tadi dek, persamaan makna kalimat pada soal atau artinya kalimat yang berada dalam tanda kutip tadi ini dengan kalimat yang terdapat pada pilihan jawaban. Ini penting ya. Jadi misalnya kak ini bagian E jawabannya misalnya ya. Kenapa bagian E? Karena bagian E paling sama, banyak kesamaan kosakatanya. Ingat tadi teman-teman. Jadi yang kita cari bukan persamaan atau banyak kesamaan kosakatanya, tapi yang kita cari adalah banyak persamaan maknanya atau memiliki makna yang sama dengan kalimat yang ada di dalam tanda kutip. Oke, sekarang coba kita ulang tadi apa kalimatnya. Kemudian kita sesuaikan ya, kita coba sesuaikan dengan pilihan jawabannya. Maukah Anda, ya, would you have a baby? Maukah Anda memiliki seorang anak atau maukah Anda memiliki bayi, kayak gitu, atau anak ya? Or add more children, atau menambah anak lagi ke keluarga. Jadi intinya di sini memiliki bayi, ini intinya ya, memiliki bayi, kemudian menambahkan anak di sini kan, add more children gitu ya, to your family. Jika pemerintah, nah jika pemerintah di sini menawarkan, jika pemerintah menawarkan to help you cover, di sini cover di sini ya, cover the bills. Jadi jika pemerintah itu membantu untuk menutupi atau biayanya, nah itu cover. Nah, berarti ini semacam ada bantuan ya adik-adik ya. Jadi membantu finansial daripada orang tua ini. Nah sekarang coba kita perhatikan baik-baik yang manakah yang memiliki makna yang sama dengan pertanyaan ini. Yang tadi kalimat yang ada di kalimat tanda kutip. Nah sekarang kita perhatikan. Jika A, would you add more kids? Nah, maukah Anda? Jadi ini kata-kata would di sini, would. Nah, jadi kan semacam tawaran ya. Nah, jadi maukah Anda untuk menambah anak, more kids? Nah, kids ini kan sinonim dengan children ya. Nah, jadi ini penting nih kata-kata ini, add gitu ya. Jadi maukah Anda untuk menambahkan anak lagi ke dalam keluarga Anda? Jika state, nah state di sini apa sih adik-adik? State di sini artinya itu negara, ya negara. Nah, negara, charges child care bills. Nah, jadi katanya jika negara itu menanggung biaya atau biaya apa nih? Child care, biaya di sini berarti sekolah anak atau perawatan anak. Apakah seperti itu? Nah, jika negara menanggung, oke, ini kurang tepat ya. Nah, jadi jika negara menanggung, nah menanggung ya saya itu. Ini kalau dia bilang pemerintah menawarkan untuk membantu, nah menawarkan membantu, jadi menawarkan membantu ya, offer. Help, offer to help. Jadi bantuan. Ini kita maknai di sini semacam bantuan. Jika kalau A berarti negara yang menanggung atau membiayai kayak gitu
gitu. Jadi dan tidak ada tadi dibahas di sini tentang si child care juga. Coba diperhatikan. Ada enggak child care dibahas di pada kalimat dalam tanda kutip ini? Tidak ada ya adik-adik ya. Maka jawaban A ini berarti kurang tepat karena yang mau ditawarkan adalah cover the bills, bukan tidak menspesifikkan kepada child care. Kemudian selanjutnya adalah maukah kamu ingin untuk menambah atau memiliki anak lagi jika country juga ini negara. Ini penting ya adik-adik ya. Negara provides. Nah, provides itu berarti menyediakan. Nah, menyediakan ini bahasa sehari-hari juga. Ini provides ya. Jadi provides ini artinya jika negara menyediakan financial assistance. Nah, financial assistance di sini berarti bantuan ya kan adik-adik. Nah, asisten. Coba kalau kita dalam bahasa Indonesia asisten ya. Jadi ini assistance ini artinya bantuan. Coba kita perhatikan, maukah Anda untuk menambah anak lagi jika negara menyediakan bantuan finansial? Nah, jadi di sini menambahkan anak ada. Nah, pemerintah menawarkan untuk membantu. Nah, ini juga bantuan kan adik-adik. Di sini kita juga bantuan. Maka ini berarti bisa ya. Nah, berarti apalagi di sini jelas bantuan apa? Bantuan finansial. Di sini bilangnya cover the bills. Nah, gitu kalau dibilangnya cover the bills berarti ini identik sama keuangan atau identik sama finansial ya. Kalau C, jadi ini bisa ya B ya. Oke, sekarang C. Would you want to have more kids if it were possible to do so? Artinya apa? Maukah Anda untuk atau ingin untuk memiliki anak lagi jika possible? Nah, ini juga bahasa sehari-hari ya, possible. Jika memungkinkan untuk melakukan demikian. Apakah begitu? Jika memungkinkan, apa kata-kata jika memungkinkan di situ adik-adik? Tentunya bukan ya, ini berarti tidak. Kalau di would you adopt more children if the government pays for the adoption fees? Nah, katanya maukah kamu mengadopsi? Nah, mengadopsi kata-katanya ya, mengadopsi anak lagi jika pemerintah pays. Tahu, ini bahasa sehari-hari juga adik-adik. Pays ini membayar ya. Nah, membayar. Jika pemerintah membayar di adoption fees, biaya adopsi, nah fees ya. Apakah tadi ada kaitannya dengan adopsi di situ pada bagian kalimat yang ada di dalam tanda kutipnya adik-adik? Tentu saja adopsi ini tidak ada ya di dalam kalimat tanda kutip. Nah, makanya ini juga berarti tidak tepat. Sekarang kita lihat bagian E. Would you have another baby? Maukah kamu memiliki bayi lagi if the government offers an easy child care? Nah, jadi ini kembali lagi child care yang ditawarkan itu adalah cover the bill. Nah, identik sama keuangan, bantuan keuangan. Nah, ini yang ditawarkan itu menawarkan child care. Nah, ini juga berarti dia tidak atau bukan termasuk yang sama maknanya dengan kalimat yang ada dalam tanda kutip. Nah, maka berarti opsi E ini juga tidak tepat. Nah, kalau berarti secara kita lihat secara keseluruhan, yang manakah yang memiliki makna yang sama dengan kalimat yang ada di dalam tanda kutip? Tentu saja adik-adik jawabannya adalah yang mana? Yang B ya, karena menambah anak, kemudian bantuan. Nah, kemudian ini bantuannya secara finansial. Seperti itu adik-adik ya. Nah, baiklah, itulah hari ini yang kita bahas berkaitan dengan soal-soal literasi bahasa Inggris. Saya harap adik-adik semuanya bisa memahami apa yang kita pelajari pada siang hari ini ya. Tetap semangat adik-adik. Sampai jumpa di waktu atau di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.